Sobat Hijau semua dimanapun kamu berada, kali ini bareng saya Nusantari Permatahati. Kita sedang ada di acara Ngopi Sore, ngobrolin pengalaman dan inspirasi sesuai social forestry. Nah kali ini kita kedatangan tamu dari jauh nih. Selamat datang Pak. Apa kabar Pak? Baik. Oke, nah teman-teman semua, kali ini kita kedatangan tamu dari JAFLEK, Yayasan Java Learning Center atau disingkat JAFLEK ya Pak ya. Nah bisa memperkenalkan diri Pak, silakan. Oke, terima kasih Mbak siapa tadi? Nusantari. Oke, nama saya Rohni Sanyoto dari Yayasan JAFLEK Indonesia di Yogyakarta. Memang kami cukup lama intensif di perhutanan sosial, mendampingi perhutanan sosial, bahkan ketika perhutanan sosial itu belum ada. Wah, gitu. sejak tahun berapa itu Pak? Pasca reformasi. Wah, luar biasa ya. Belum ada. Waktu itu skema-skema perhutanan sosial ya sudah ada, tapi hanya sekedar ya mengikut sertakan masyarakat. Tapi tidak ada yang masyarakat kemudian diberikan izin jangka panjang, begitu enggak ada. Nah, untuk JAFLEK sendiri Pak, sejarahnya dan juga terbentuknya itu gimana Pak? Nah, JAFLEK ini unik ya. JAFLEK ini kayak lembaga komunitas jaringan, tapi isinya ada NGO, ada CBO, Community Based Organization. Kemudian kita sendiri didirikan di tahun secara resmi ya di tahun 2006 itu oleh 16 aktivis lingkungan dan kehutanan di Jawa. Nah, kalau melihat aktivitasnya sebenarnya teman-teman ini sudah beraktivitas sejak reformasi, mendorong bagaimana perhutanan sosial, bagaimana masyarakat sekitar hutan itu juga bisa terlibat di dalam pengelolaan hutan negara. Wah, luar biasa. Berarti domisili JAFLEK ini ada di Yogyakarta ya Pak ya? Kantornya di Jogja, tapi kita ada teman-teman ada dari Malang sampai Banten ada. Wah, luar biasa. Orangnya, ada pendirinya ada, sampai sekarang masih ada. Nah Pak, selanjutnya ini bagaimana sih Pak peran pendampingan JAFLEK terutama ya Pak dalam perkembangan perhutanan sosial saat ini? Nah, mungkin saya cerita. Boleh Pak. Yang dulu juga ya. Boleh Pak. Karena pendampingan JAFLEK ini sebenarnya sudah cukup lama. Sudah saya sampaikan bahkan ketika perhutanan sosial belum ada. Pasca reformasi kita mencoba mengajak masyarakat desa hutan yang notabene merupakan salah satu kantong kemiskinan ya, selain pesisir dan perkampungan kumuh perkotaan kan masyarakat desa hutan adalah kantong kemiskinan. Kita ajak mereka untuk bagaimana mengelola hutan dengan tidak merusak hutan tapi juga bermanfaat bagi masyarakat. Ya cukup lama prosesnya karena kita harus berhadapan juga dengan mereka-mereka yang karena di pasca reformasi kan banyak tuh penjaraan dan lain sebagainya. Sampai kemudian mereka bisa mau dan berkelompok. Nah kemudian di sisi lain kita kan juga perlu mengadvokasi ke pemerintah ini bagaimana apa yang kami cita-citakan ini juga diterima oleh pemerintah. Nah kemudian baru di 2002 itu ada izin sementara perhutanan sosial selama 5 tahun. Nah kemudian semakin kesini kemudian kebijakannya juga semakin membaik. Ada kebijakan izin selama 35 tahun di 2007. Nah waktu itu pertama kali izin itu diberikan kepada 42 kelompok di Gunung Kidul dan Kulon Progo di Yogyakarta bersama beberapa kabupaten di Lampung dan Nusa Tenggara Barat. Waktu itu diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Pak Yusuf Kala, waktu itu didampingi Pak Menteri dan Gubernur DIY Sultan Hamengkubuwono X. Itu nah, tapi tentu saja tidak berhenti di situ ya, karena kan tujuannya juga tidak hanya dapat izin kan, tujuannya agar izin itu bisa dimanfaatkan masyarakat, bisa
eh, guna secara ekonomi, meningkatkan penghasilan dan pendapatan mereka. Nah, kemudian semakin ke sini kita ya ikut berkembang, misalnya ketika kita mengembangkan wisata, kita ikut tren ini kaum milenial misalnya. Kita bikin kalau di Kali Biru, di Kulon Progo, di kawasan hutan lindung, kita bikin spot-spot foto yang istilahnya Instagramable. Wah, itu berarti di Kali Biru ekowisatanya ya Pak ya? Ya, ekowisata. Kalau skemanya itu apa tuh Pak? Skemanya hutan kemasyarakatan. Hutan kemasyarakatan. Luasnya hanya 29 hektar, cukup kecil. Di sana mereka tadinya hanya bikin satu spot foto, latar belakangnya backgroundnya Waduk Sermo itu. Nah, kemudian makin karena waktu itu persis sekali dengan ya ada Instagram atau pokoknya medsos baru mulailah. Jadi kemudian si pengguna itu apa istilahnya memviralkan foto-foto mereka sehingga banyak yang datang. Bukan hanya pengunjung biasa, ada beberapa artis yang datang juga ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita lanjut ke pertanyaan mengulas lagi tentang kelompok-kelompok binaan dari Jaflek, ini kita sekarang sedang berada di pelataran gedung Manggala Wana Bakti. Jadi mungkin suaranya akan terdengar ada sayup-sayup suara dari luar gitu ya Pak ya. Karena kita di sini, jadi kita mungkin nanti ngobrolnya bisa lebih keras supaya teman-teman sobat hijau di sana bisa mendengar lebih jelas suara kita. Karena diskusinya seru banget, karena ini ada ekowisata tadi ya Pak ya, di Kali Biru. Terus ada apa lagi Pak untuk HKM atau skema lain yang didampingi oleh Jaflek? Nah, itu kan yang di hutan lindung ya. Di hutan produksi ini kan juga sudah waktunya panen kayu. Jadi kita mulai tahun 2019 itu mulai panen kayu di hutan kemasyarakatan, dan itu juga pertama kali itu di Indonesia hutan sosial bisa panen kayu. Mulai 2019 sampai ke sini, tapi kita juga tidak asal nebang juga. Beberapa yang sekarang di tahun 2019-2020 sudah tebang, sudah menghijau kembali. Kalau Mbak jalan-jalan ke sana ya Pak ya? Sudah beda. Nah, selain itu kita juga karena ini tren pasar hijau ya, kita juga mengupayakan kelompok-kelompok tersebut untuk juga memiliki sertifikat pengelolaan hutan berkelanjutan. Nah, alhamdulillah saat ini ada 4 kelompok di perhutanan sosial yang sudah memiliki sertifikat SVLK dari yang menjadi kebijakan Indonesia, atau sertifikasi sistem verifikasi legalitas kayu. Selain itu juga ada 7 kelompok yang punya sertifikat FSC juga, FSC yang ini kan bertaraf internasional. Nah, setelah itu kemudian sudah banyak juga pembeli yang sudah ada masuk, pembeli-pembeli yang masuk ya Pak ya. Apalagi dengan sertifikat ini kan ada premium price istilahnya, ada kenaikan harga dari harga kayu biasanya. Ada sekitar kalau kita itu ya rata-rata 30% bisa. Luar biasa ya Pak. Kalau ini Pak, kan tadi dampingan Bapak, terus kalau tantangannya, mungkin teman-teman Sobat Hijau juga pengen tahu tantangannya, hambatan yang Bapak dan pendamping-pendamping Jaflek rasakan gitu selama di lapangan tuh apa Pak kira-kira? Ya, tantangannya kembali ada 2 ranah ya, misalnya dari pra-izin itu tadi bagaimana mengajak mereka berorganisasi, membuat kelompok, percaya bahwa hutan sosial itu bisa direkognisi oleh pemerintah. Itu juga perjuangan yang cukup tantangan yang cukup besar ketika itu. Nah, setelah masuk ke izin juga tantangannya adalah bagaimana memberikan kemakmuran kepada warga dan juga keberdayaan kepada komunitas yang mengelola hutan sosial itu. Tentu saja tantangannya tinggi karena kita berhadapan dengan mohon maaf petani hutan yang ya kesehariannya bertani. Nah, kalau mau meningkatkan ekonomi kan harus berbisnis nih, mengajak mereka untuk berbisnis. Makanya kemudian kita juga
menyambungkan apa yang dimiliki warga masyarakat ini ke teman-teman kita yang punya misalnya jaringan ekowisata. Iya. Kita ajak teman-teman yang ada di situ untuk bagaimana nih misalnya kalau tadi Kali Biru ini biar bagus, biar banyak wisatawan. Kalau kalau ke Kali Biru sebelum wisata alamnya laris waktu itu kita kalau bahasa Jawanya itu awang-awangan, artinya Ngawang-ngawang. awang-awang. Kalau Ya, kita sekarang lihat lokasinya aja sulit susah itu, ya Pak. sulit. Aksesnya ya Pak ya. Aksesnya sulit di pegunungan kan. Berarti sekarang ada perhatian juga terhadap ekowisata tersebut, Ya, aksesnya. sekarang sudah mulai pemerintah juga kemudian karena laris kemudian memperbaiki jalan, kemudian mereka juga di luar ada ikut ada tarif masuk wisata Oh juga dari ya, mereka. termasuk ya Pak ya. Berarti dampingan Javlek ini salah satunya yang menarik Ya. yang kita bahas itu adalah tentang ekowisata di Kali Biru ya Pak. Saya Ya, jadi pengen termasuk main kayu ke sana itu. deh Pak. Ya, yuk. Tak anterin gratis. Termasuk tadi yang di kawasan hutan produksi kayu itu ya Pak di ya. kayu kan kita juga coba bagaimana karena Hmm, pengalaman selama ini kan harga kayu itu sebenarnya murah Iya. sekali. Petani itu tidak bisa tuh bernegosiasi harganya harus sekian dan sebagainya. Makanya kita lebih ke ajak sana. itu teman-teman kita yang yang concern di pasar hijau. Nah, mereka tertarik tapi memang kemudian mensyaratkan ya kelompok perhutanan sosialnya harus bersertifikasi dong. Nah, kita sudah mulai SPLK sudah yang masih kurang lagi yang taraf internasional dong. Iya. Nah, ganti kita coba ke FSC. Nah, alhamdulillah sudah bisa dapat dua-duanya ini sertifikatnya. Luar biasa, berarti penampingan Javlek ini ternyata sudah masuk pasca izin berarti ya Pak ya. Ya. Ada yang tentang permasalahan di lapangan juga, tapi diatasi bareng sama pendampingan langsung di lapangan ya Pak ya sama teman-teman Javlek. Ya. Luar biasa teman-teman. Nah, untuk nanti lebih lanjutnya Javlek ini ada medsosnya atau IG-nya gitu Pak. Biar teman-teman sobat hijau di sana bisa langsung lihat apa sih pendampingan dan juga ada wisata tadi. Ya, ada di Javlek ID. Javlek ID ada di Facebook, ada di IG, ada di YouTube, Twitter. Ada semua ya Pak ya? Ada semua. Luar biasa. Nah Bapak ini jauh-jauh dari Jawa Tengah datang ke Jogja, Jakarta, ya. dari Jogja ya Pak ya terutama. Datang ke Jakarta mau ikutan acara podcastnya kita. Ya. Terima kasih Ya. banyak ya Pak atas Oke. waktunya. Ya. Jauh-jauh banget nih teman-teman untuk Ya. datang ke Ngopi Sore. Terima kasih banyak Pak. Bincang-bincang kita mungkin masih banyak lagi yang bakalan kita ulik di podcast selanjutnya. Moga-moga bisa mengundang Bapak lagi datang ke sini. Oke. Atau bisa jadi kita podcastnya di lapangan ya Pak ya, di Kali Biru. Oh iya, menarik itu. Oke, terima kasih banyak Pak Roni. Oke. Dan teman-teman semua, sahabat hijau, dimanapun teman-teman berada. Semoga kegiatan kita ngobrol-ngobrol bareng ini jadi inspirasi juga buat teman-teman yang sudah mendapatkan pasca izin ya Pak ya. Ya. Untuk melakukan program-program yang dilakukan salah satunya teman-teman di Kali Biru, di Ya. hutan produksi dan hutan alamnya, hutan lindung terutama. Baik, Ya. terima kasih dari saya Nusantari dan ada Pak Roni yang dampingin saya untuk ngobrol ngopi sore. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.